Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Fassalawatullahi wassalamu alaihi ikhwati fillah, a'azani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita sudah berada di 22 Dzulhijjah 1442 Hijriah. 8 hari lagi berarti kita sudah berada di tahun 1443 Hijriah. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla panjangkan usia kita dalam ketaatan kepadanya, memudahkan semua urusan kita, dan kita diberi kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita berharap semuanya ya, agar masing-masing kita lah mendoakan saudara kita Pak Ismail yang saya kira sudah 1 pekan lebih ya beliau sakit. Syafa'allah syifa'an ajilan wala ba'sa tuhurun insyaallah. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla segera menyembuhkan beliau, mengangkat segala penyakit beliau, dan menjadikan penyakit ini sebagai penebus dosa dan kesalahan beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, kita akan melanjutkan pembelajaran kita terkait dengan masalah yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Walaupun kalau saya tanya nggak ada yang bisa kayak ini, gitu ya. Kita jelaskan aja langsung bahwa memang ini kita ceritanya masih tentang al-qadar ya, bahwa ketentuan Allah Azza wa Jalla itu adalah sirrun maktumun, rahasia yang tersembunyi. La yu'lam bihi illa ba'da wuqu'i al-maqdur. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali sudah terjadi gitu. Sekarang ini antum punya istri. Antum tahu dulunya itu jadi istri antum? Kan enggak. Kapan kita tahu? Ya udah nikah ya, inilah berarti gitu. Nah, gitu. Antum tahu dulu kehidupan antum bisa begini hari ini gitu. Enggak. Kapan kita tahu? Ya sudah terjadi. Ya, tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali hanya Allah. Jadi kalau yang ngaku-ngaku gaib itu namanya dukun, dan itu syirik dalam Islam. Enggak boleh. Ya. Kenapa? Karena yang tidak tahu, tidak ada yang tahu sedetik kemudian pun kecuali hanya Allah gitu. Jadi bagaimana dengan prediksi-prediksi Pak Ustaz? Kalau prediksi itu tidak apa-apa, karena memang prediksinya dengan ilmu gitu. Seperti perakiraan cuaca gitu. Karena itu juga mereka berdasarkan ilmu dan memang ilmiah mereka itu. Jadi bukan asal ngomong aja gitu. Bukan seperti dukun yang dia asal ngomong aja, dia juga nggak tahu kalau dia sakit juga dia beli obat juga gitu. Nggak bisa juga ngobati dirinya gitu kan. Tapi yang ilmiah itu ya memang itu sebagai apa ya, usaha, dan itu tidak mengapa. Tapi itu juga sebatas perakiraan juga, mereka juga nggak pastikan gitu. Intinya bahwa kita tidak tahu yang ditentukan oleh Allah SWT kepada kita kecuali sudah terjadi bagi kita. Begitu ya. Begitu juga kita jelaskan di sini. Ini saya kira bantahan yang berikutnya ini, yang ke-7 ya. Kita cepatkan saja karena yang lain-lain itu saya kira sama. Tapi ada hal yang menarik disampaikan oleh Syekh di sini, bahwa beliau memisalkan begini. Wa ilaika mithalan yuwaddihu dzalik. Ada satu kepadamu diberikan satu contoh yang lebih jelas tentang hal itu, memahami tentang qadar ini katanya. Law kana baina yadil insani tariqani ahaduhuma yantahi bihi ila baladin kulluha fawdha wa qatlun wa nahabun wa intihakun lil a'rad wa khawfun wa ju'un. Kalau seandainya dihadapkan kepada seorang itu 2 jalan, salah satunya itu berakhir kepada satu negeri yang semuanya itu kacau balau. Kacau balau, ada pembunuhan, ada perampokan, ada pemerkosaan, ada ketakutan, ada kelaparan. Wa tsani yantahi bihi ila baladin kulluha nizam. Ya.
Yang kedua adalah satu negeri yang semuanya itu adalah penuh dengan keteraturan, amnun wa mustadabun, aman, tidak ada masalah, wa isyun raghid, hidup yang sangat nikmat, wa ihtiramun nufus, jiwa, kehormatan, tidak pemerkosaan, harta dijaga dan sebagainya. Fa tariqaini yasluk, maka jalan yang mana yang akan dia tempuh gitu. Pasti jawabannya kata Syekh adalah innahu sayasluku at-tariqa ats-tsani alladhi yantabihi ila baladi nidhami wal amni. Pastilah dia akan menempuh jalan yang kedua tadi, yaitu jalan yang akan berakhir ke negeri yang penuh dengan aturan, yang penuh dengan keamanan dan sebagainya. Begitu kan? Wala yumkinu li aqilin abadan an yasluka tariqa baladil fawdha. Dan enggak mungkin seorang yang berakal itu akan menempuh jalan yang akan berakhir kepada kekacauan, peperangan, ketakutan dan sebagainya. Terus kata beliau, wa yahtaju bil qadar, lalu dia berhujjah dengan qadar. Enggak mungkin bagi seorang yang berakal menempuh jalan yang akan berakhir kepada jalan keburukan dan sebagainya, lalu dia berhujjah dengan qadar. Ini kan sudah ketentuan Allah, mana bisa saya ngelak gitu. Apa begitu orang yang berakal? Kan tidak. Sekarang gini aja lah, sekarang ke penyekatan di mana Pak? Darus Saadah kan? Sampai sekarang itu? Sampai tanggal 2. Baik. Kalau antum orang yang berakal, kalau antum ingin ke Medan pada jam-jam penyekatan, pasti antum nggak lewat situ kan? Alternatifnya di mana? SKM. Di belakang itu, gitu kan? Kenapa? Karena kita tahu kalau lewat di situ mungkin akan dipersulit, minimal kita berhenti dulu, ditanyai dulu KTP kah, apakah, jangan-jangan surat kita juga nggak lengkap gitu kan? Pastilah kita nggak akan mau ke situ gitu. Pasti kita jalan yang lain. Apakah kita lalu nempuh jalan itu juga yang udah ada penyekatan, lalu kita berhujjah dengan qadar? Ini sudah takdir Allah Pak Ustaz, mana bisa saya ngelak? Kan nggak mungkin. Pasti kita nyari jalan. Gitu. Maka kata beliau, falimada yasluku fi amril akhirah tariqan nar duna jannati wa yahtaju bil qadar. Mengapa seorang itu menempuh jalan neraka, tidak dia menempuh jalan ke surga, lalu dia berhujjah dengan qadar gitu. Anda kenapa melakukan maksiat? Kenapa melakukan kejahatan, keburukan yang berakhir akan neraka? Lalu Anda berhujjah dengan qadar. Gitu. Artinya orang kalau dalam perkara dunia kadang-kadang ini nggak mau dia disalahkan, nggak mau dia beralasan dengan qadar. Oh harus dilawan, kan gitu. Dia ingin kebaikan. Tapi kalau perkara akhirat, kenapa Anda nggak sholat subuh? Kenapa Anda nggak mau ngaji? Ya udah beginilah Pak Ustaz, emang hidayah itu nggak datang memang. Gitu kan? Ya memang kayak gini aja lah udah gitu. Ya akhi, kalau antum perkara dunia, antum nggak mau yang buruk-buruk, tapi kalau perkara akhirat gimana dia? Oh dia mengatakan ini sudah takdir, memang kayak ginilah keadaan saya, memang hidayah itu belum datang dan sebagainya. Ini tentu nggak diterima gitu. Ya. Orang kadang-kadang berhujjah dengan perkara demikian. Ini tidak benar ya. Ini tidak benar. Baik. Misalnya akhir, contoh yang lain kata beliau, nara al-marida yu'maru bid-dawa fayashrabuhu wa nafsuhu la tashtahi. Kita melihat orang yang sakit diperintahkan untuk minum obat. Meskipun dirinya tidak suka untuk minum obat itu. Apalagi anak-anak, kalau disuruh makan obat nggak mau kan? Minum obat nggak mau, pasti ya rata-rata lah. Mungkin sebagian aja kecil yang anaknya mau disuruh minum obat. Ya. Wa yunhi anit ta'am, dan dia dilarang dari makanan. Ya, wa yanha anit ta'am wa yunha anit ta'am alladhi yadurruhu fayatrukuhu wa nafsuhu tashtahihi. Dilarang dia memakan makanan ya yang membahayakan dirinya lalu dia meninggalkan sementara dirinya suka gitu. Kalau orang yang sakit ada beberapa makanan yang nggak boleh dimakannya karena pantangan istilahnya gitu ya. Kalau tak lagi sakit demam nggak boleh makan ini, buah-buah tertentu atau makanan tertentu nggak boleh. Padahal dirinya itu suka gitu. Tapi itu ditinggalkan. Kullu dzalika talaban lisyifa wassalama. Semua dilakukan itu untuk mencari yang namanya kesehatan dan keselamatan. Wala yumkin an yamtani an syurbi dawa aw ya'kul ta'am alladhi yadurru. Dan enggak mungkin dia melarang dirinya ataupun menghalangi diri dari minum obat atau memakan makanan yang membahayakan. Enggak mungkin. Enggak mungkin dirinya enggan makan minum obat. Kenapa? Karena dia tahu di obat itu ada kesembuhannya.
Walaupun itu sebagai sebab saja gitu kan. Kemudian juga nggak mungkin dia makan makanan yang membahayakan dirinya. Lalu dia berhujjah dengan qadar. Apakah mungkin orang seperti itu? Udah dilarang nih nggak boleh dimakan Pak, ini obatnya harus diminum. Lalu pada akhirnya dia nggak minum obat, dia makan makanan yang dilarang. Lalu berhujjah dengan qadar. Ini udah ketentuan Pak, nggak bisa lagi memang saya ngelak. Itu nggak mungkin. Justru orang sakit pergi berobat, makan makanan yang bergizi, apalagi saat pandemi seperti ini, kita dianjurkan banyak makan buah. Nah, itu bagi yang punya modal kan. Ini kadang-kadang kita lihat buah aja sekali sebulan pun belum tentu gitu. Gimana mau makan buah yang bergizi gitu kan. Itu bagi yang punya modal bolehlah. 4 sehat 5 sempurna istilahnya gitu. Baik. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, sebelum kita masuk kepada hasil ataupun buah-buah yang manis yang dipetik oleh orang-orang yang beriman dengan qadar ini. Yang ketujuh adalah annal muhtajja bil qadari, bahwa orang yang berhujjah dengan qadar ala ma tarakahu minal wajibat, terhadap apa yang dia tinggalkan daripada kewajiban-kewajiban, au fa'alahu minal ma'asi, atau dia mengerjakan perbuatan-perbuatan maksiat. Law i'tada alaihi syakhsun fa akhadha malahu aw intahaka hurmatahu thumma ihtaja bil qadar wa qala talumni fa inna i'tida'i kana bi qadarillah lam yuqbal aw lam yuqbal hujjatuhu aw lam tuqbal hujjatuhu fa kaifa la yuqbal ihtijaju bil qadar fi i'tida'i ghairihi alaihi wa yahtaju bihi li nafsihi fi i'tida'i ala haqqillahi tabaraka wa ta'ala. Jadi dijelaskan oleh Syekh begini. Kalau seseorang itu berhujjah dengan al-qadar dalam perkara meninggalkan kewajiban atau melakukan perbuatan maksiat, beliau mengistilahkan begini. Kalau seandainya seseorang itu datang ke Anda lalu dia mengambil harta Anda atau merusak kehormatan keluarga Anda, kemudian dia berhujjah dengan al-qadar, bagaimana? Qala talumni, jangan kalian cela aku. Sesungguhnya ya orang yang melakukan penganiayaan terhadap diriku itu kana biqadarillah, itu adalah ketentuan Allah. Lam yuqbal hujjatuhu, itu hujjahnya alasannya enggak diterima, betul. Jadi kalau seandainya ada orang yang keluarganya dihinakan, hartanya diambil, lalu kita datang kita tanya, "Kenapa bisa begini, Pak?" "Wah, ini sudah takdir Allah, Pak." "Kenapa Bapak enggak ngelawan? Kenapa Bapak enggak menjerit minta bantuan ke orang?" "Ya udah takdir Allah lah, Pak." Kita pun bagaimana yang kita mengunjungi itu? Kita yang mengunjungi dia itu merasa apa? Berarti ini kurang usaha nih orang, kurang semangat untuk membela dirinya gitu kan. Pasti kita pun merasa orang ini orang gila atau sehat gitu. Kecuali dia bilang, "Ya saya udah berusaha Pak, saya tengok tangan saya pun luka nih, kena pukul Pak begini, tapi ya qadarullah saya nggak bisa ngelawan Pak, mereka rame, mereka banyak." Kita pun merasa, oh berarti ada usaha orang ini gitu kan, nggak diam aja dia gitu. Kemudian dikatakan, maka bagaimana seorang itu bisa diterima hujahnya kalau dalam perkara meninggalkan kewajiban atau melakukan perbuatan maksiat? Dia mengatakan, "Saya ini melakukan maksiat ini atau meninggalkan kewajiban ini Pak, sudah takdir Allah memang, nggak bisa." "Bapak ada usaha enggak?" "Ya enggak ada." Gitu kan. Ini berarti kan enggak ada, enggak bisa diterima gitu loh. Di hadapan manusia saja ini enggak berterima, apalagi di hadapan Allah, Maka saya katakan dalam perkara dunia saja orang berhujjah. Ya, tapi perkara akhirat itu selalu begitunya gitu. Perkara akhirat ini ditinggalkan. Dia enggak sholat subuh ini bukan setahun 2 tahun gitu. Kapan dia lahir gitu. Kapan dia mulai balik? Udah 20 tahun yang lalu. Selama 20 tahun itu dia bisa dihitung jari sholat subuhnya berapa kali. Subhanallah. Ya. Belum lagi kita katakan maksiatnya berapa kali itu. Allahu a'lam. Ini banyak orang-orang meninggalkan sholat itu tahunan Pak. Bukan sekali 2 kali dia nggak sholat. Orang yang sakit, tahunan dia sakit, selama dia sakit itu pula nggak sholat. Itu nggak boleh. Orang yang sakit itu wajib sholat. Nggak ada ceritanya sakit itu menggugurkan sholat. Enggak. Bagi laki-laki. Ya kalau perempuan bolehlah kalau dia lagi haid gitu. Kalau tidak atau nifas. Nggak ada ceritanya Pak. Sholat, mau sakit gigi, mau lagi demam, patah kaki, kepala pun putus gitu. Ya kalau kepala putus ya enggak lah gitu kan. Pokoknya nggak ada ceritanya gitu. Artinya orang-orang yang berhujjah dengan al-qadar ini tidak berterima. Tidak berterima.
Makanya perkara duniawi kalau orang nggak akan mau kan, pasti ngelawan gitu. Akhi antum nggak usah makan. Ya kenapa nggak usah saya makan? Orang ini hak saya kok. Apa sih gitu kan? Antum akhi nggak dapat bansos. Oh nggak bisa, ngelawan dia kan? Gitu. Pasti dia ngelawan gitu. Tapi kalau kita bilang akhi, antum kenapa nggak sholat? Ya memang belum ada panggilan hati Pak Ustadz. Oh gitu kan. Antum kenapa nggak mau ngaji akhi? Ya gimana mau ngaji Pak Ustadz? Ini kan sulit, ini hujan, ini apa alasan banyak gitu kan. Tapi kalau kenapa antum nggak nonton keyboard? Ayo nonton keyboard. Gitu semangat ya. Kalau untuk perkara-perkara duniawi kadang-kadang subhanallah dibela-belain gitu. Tapi kalau perkara akhirat ini yang kadang-kadang orang malas ya, nggak mau mengusahakan gitu. Padahal sekarang ini ikhwan, kematian ini luar biasa kan. Kematian ini di mana-mana gitu. Ya kok nggak tahulah kita bagaimana ini. Tapi yang kita lihat, masya Allah ya, luar biasa. Apalagi yang pandemi-pandemi saat ini, kita berdoalah kepada Allah, mudah-mudahan kita diberi oleh Allah pertolongan, diselamatkan kita semua, dipanjangkan usia kita dalam ketaatan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Kita lihat yang berikutnya sebelum kita masuk ke faedah-faedah kita beriman kepada Al-Qadar. Wa yadhkuru anna Amirul Mukminina, saya kira sudah pernah saya sebutkan ini, anna Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu rufi'a ilaihi sariqun istahaqqa al-qat'a. Disebutkan bahwa Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dilaporkan kepadanya seorang pencuri yang telah berhak untuk dipotong tangan. Dipotong tangan itu Pak dalam Islam dia harus mencuri 1/4 dinar, rubu dinar. Itu minimal dia mencuri. Rubu dinar itu kalau dirupiahkan saya kira 500.000 ya. Karena kan 1 dinar itu saya kira 2 juta lebih kalau kursnya itu. Karena ada kurs dolar ke rupiah, kurs dinar ke rupiah gitu. Saya kira tidak silap saya begitu. Karena dia 1 dinar itu saya kira ada 4 gram, saya kira 4 gram emas. 4 gram emas berapa sekarang 1 gram? Yang biasa beli emas lah. 525. Berarti sekitar 500.000 lebih lah ya. Begitu dia curi baru dia berhak dipotong tangan. Jadi kalau nyuri ayam saja 1 ekor enggak dipotong tangan gitu. Itu hanya diberi ta'zir. Ta'zir itu bisa saja dikasih malu, dikasih apa hukuman lain kayak gitu. Enggak dipotong tangan itu intinya. Tapi kecuali ayamnya memang ayam mahal Pak ya. Kalau ayam mungkin ayam jago atau ayam siam ya Pak ya. Itu bisa juga harganya ini. Yang harga normal aja lah, ayam yang kecil, ayam biasa gitu. Itu enggak. Jadi yang sudah berhak dipotong tangan, fa'amara biqat'i yadihi, maka Umar memerintahkan untuk dipotong tangannya. Faqal mahlan ya Amirul Mukminin. Lalu dia mengatakan sebentar wahai Amirul Mukminin. Fa inna masaraqtu biqadarillah, aku mencuri dengan ketetapan Allah, dengan ketentuan Allah. Faqal wa nahnu inna naqta'u biqadarillah, kami juga motong tanganmu dengan ketentuan Allah, kata Umar. Sama-sama Anda berhujah dengan qadar, saya juga berhujah dengan qadar. Ya, makanya benar kata para ulama, kita lari dari satu takdir Allah ke takdir Allah berikutnya. Lapar itu takdir Allah, iya. Lari Anda dari kelaparan itu apa? Makan juga takdir Allah. Kalau Allah nggak takdirkan Anda makan waktu itu, ada saja nanti sebabnya Anda nggak makan, jatuh makanannya kayak, atau Anda waktu makan tersentak gitu, tiba-tiba udah nggak selera makan lagi, ada aja gitu, ya. Maka saya maksudkan di sini bahwa semua ini sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka orang-orang berhujah dengan qadar dalam perbuatan maksiat ini nggak berterima. Kenapa nggak berterima? Karena dia nggak konsisten. Kenapa nggak konsisten? Kalau perkara duniawi dia nggak mau berhujah dengan al-qadar. Akhi antum nggak dapat bansos. Ini sudah tak ketentuan Allah. Oh nggak bisa. Kenapa saya nggak dapat? Nama saya ada di situ. Ini ketentuan Allah nggak bisa. Ya kan? Gitu. Akhi antum nggak sholat ya? Ya memang nggak sholat di Pak Ustaz. Memang lagi malas. Gitu kan? Gitu. Jadi maksud saya bahwa orang kadang-kadang dalam perkara duniawi itu memang nggak mau dia berhujah, melawan. Gitu kan. Tapi kalau perkara akhirat, ya udahlah, memang kayak gitu Pak Ustaz memang. Gitu. Jangan ya, jangan seperti itu maksudnya. Jadi Umar radhiyallahu taala anhu tetap saja memotong orang yang berhujah dengan al-qadar. Kenapa? Karena nggak diterima. Nggak bisa diterima hujah seorang itu mencuri karena takdir Allah. Bukan kayak takdir, betul takdir Allah. Kenapa Anda mencuri? Itu kan larangan Allah. Kenapa nggak lari? Oh saya lapar Pak Ustaz. Anda lapar kan bisa, alternatif lain masih banyak. Bisa Anda minta ke orang, atau bisa Anda minjam duit,
atau bisa Anda ya makan yang bukan makanan kan bisa juga, yang bukan makanan pokok, makan dedaunan, makan sayur-sayuran, minum air aja dulu gitu biar kenyang gitu kan. Artinya masih banyak usaha. Orang kadang-kadang kan menggampangkan. Ya udahlah jadilah itu gitu. Jangan ya. Baik, ikhwati fillah azanillahu taala wa lakum jami'an. Kita lanjutkan, walil imani bil qadari samaratun jalilatun minha. Beriman kepada al-qadar itu akan menghasilkan buah-buah yang sangat indah. Apa saja buahnya? Ini yang pertama, al-i'timadu 'ala Allah tabaraka wa ta'ala. Kita selalu berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan? Inda fi'lil asbab, bihaitsu la ya'tamidu 'ala sabab nafsihi li'anna kulla syai'in biqadarillahi tabaraka wa ta'ala. Kita berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kapan? Inda fi'lil asbab, ketika kita mengambil sebab. Jadi kita berusaha, tetap saja kita menyandarkan diri kepada Allah. Jangan kita menyandarkan kepada usaha kita itu, atau kepada kepintaran kita, kepada kecerdasan kita. Enggak. Bihaitsu la ya'tamid 'ala sabab nafsi. Dia tidak berpegang teguh, dia tidak menyandarkan dirinya kepada sebab itu saja, tidak. Li'anna kulla syai'in biqadarillahi ta'ala. Karena segala sesuatu itu ketetapan Allah. Anda usaha apapun sebanyak Anda usahakan, kalau sudah ditentukan oleh Allah begini, nggak akan bisa berubah. Jadi untuk apa usaha Pak Ustaz? Anda kan nggak tahu hasilnya apa. Usaha saja dulu gitu. Gitu ya. Makanya banyak orang ya berusaha yang biasa-biasa saja hasilnya banyak. Gitu. Ini usahanya sudah maksimal gitu, tapi hasilnya yang enggak. Kenapa? Karena menentukan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu banyak hikmah di belakang itu. Ini kenapa orang ini berusaha biasa-biasa saja banyak hasilnya. Mungkin dia rajin bersedekah, mungkin niat dia baik, bukan untuk takabur-takaburan dia banyak harta. Ini orang yang berusaha sekuat tenaga, yang sudah mengapakan semuanya, mungkin niatnya supaya dia bangga, supaya nanti dia disebut orang kaya, supaya dia bermaksiat dengan hartanya. Allah nggak kasih. Itu hikmah di belakang itu. Tapi sayangnya kita ini kan kadang-kadang tak mengerti hikmah. Kita ingin seperti yang kita kehendaki, padahal Allah Azza wa Jalla adalah mengetahui apa yang terbaik bagi kita. Ya kita begini sekarang ini berarti ini yang terbaik gitu. Setelah kita berusaha tentunya. Kalau kita tidak ada usaha, bahwa kita terima begini saja kan enggak juga. Kita berusaha udah maksimal, tapi hasilnya begini ya udahlah. Mau buat apa lagi gitu. Dan ingat rezeki kita itu sudah ditakar oleh Allah, takarannya ada dan enggak boleh ketukar. Gitu. Garam itu Pak, garam itu kan rezeki Anda. Garam itu pasti nyari Anda. Sebagaimana kematian itu akan datang kepada kita, walaupun kita dalam keadaan sehat walafiat full gitu 100% akan datang. Begitu juga rezeki itu. Begitu. Dia akan datang. Tapi tentu usaha iya. Usaha itu kita wajib mengambil sebabnya.